Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Wildan. Saya sebagai seorang terapis dan juga instruktur di Gusmus Raksa Jasad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang pola pikir. Jadi di Gusmus Raksa Jasad ini, di Nabawadatala Raksa Jasad ini ada tentang konsep sehat sakit, yang dimana konsep sehat sakit ini penyebabnya yaitu 4 pola penyebab sehat sakit. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pola pikir. Apa sih yang dimaksud dengan pola pikir? Jadi rekan-rekan, pola pikir ini yaitu ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan. Jadi tidak sesuai ya, keinginan kita seperti apa dan kenyataan kita juga seperti apa. Itu tidak sesuai, tidak balance ya dengan keinginan kita semua. Jadi penyebab terjadinya gangguan keseimbangan sistem tubuh ya salah satunya adalah pola pikir. Selain penyebab sehat sakit di Gusmus Raksa Jasad ini, menurut sumber Nabawadatala Raksa Jasad ini ada 4 pola. Yang pertama pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pola pikir. Yang tadi sudah disinggung bahwa pola pikir ini tidak kesesuaian keinginan dan kenyataan atau realita. Apabila dalam pemeriksaan raksa jasad dan raksa jiwa ini ditemukan gangguan lebih dari 3 organ atau gangguan lebih dari secara kejiwaan, secara psikologis lebih dari 3, maka seseorang itu dikatakan terganggunya pola pikir. Terapi kebuyutan Nabawadatala adalah untuk memperbaiki keseimbangan sistem tubuh yang diakibatkan 4 pola. Salah satunya adalah pola pikir, di mana setiap manusia ini akan terganggu ya pola pikirnya yang menyebabkan gangguan psikosomatik. Di mana dengan gejala psikosomatik menurut sumber dari Nabawadatala Raksa Jasad yaitu yang pertama di ibu jari ini ya rekan-rekan, sedih berkepanjangan. Yang kedua di jari telunjuk yaitu takut yang berlebihan. Dan selanjutnya yaitu marah yang berlebihan. Selanjutnya untuk pemeriksaannya yang keempat yaitu kecewa berlebihan. Dan yang terakhir yaitu tidak percaya diri. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa pola pikir ini sangat berhubungan ya dengan kerja hormon pada otak. Sehingga ketika pola pikir terganggu, sistem hormonal di otak yang akan terganggu. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa otak merupakan penerima respon dan pengatur seluruh aktivitas organ dan sistem tubuh manusia. Apabila sistem tubuh itu tidak kuat menerima stresor dari luar, akan menyebabkan stres yang tidak terkendali. Sehingga organ yang akan terganggunya apabila pola pikir terganggunya yaitu yang pertama organ jantung, yang kedua otak kecil, yang ketiga limpa. Kalau tidak diperbaiki akan menyebabkan gangguan psikomatik, salah satunya gangguan kejiwaan. Jadi untuk sekarang ini ya rekan-rekan, pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menderita gejala awal gangguan jiwa karena salah satunya pola pikirnya terganggu, sehingga perlu terapi kabuyutan Nabawadatala Raksa Jasad yang akan menjadi solusi bagi orang yang mengalami gangguan pola pikir. Banyak faktor ya yang menyebabkan terjadi gangguan pola pikir ini, salah satunya stresor, salah satunya masalah di luar, sehingga mengakibatkan seseorang itu banyak merendah diri, isolasi diri, HDR, gangguan rendah diri, mengisolasi, tidak mau bertemu dengan orang lain, terus banyak melamun, ya, terus banyak orang yang tidak percaya diri,
terus orang yang sedih berkepanjangan, marah yang berlebihan, dan kecewa. Itu salah satu gejala-gejala yang akan menimbulkan gangguan psikosomatik atau gangguan di dalam Nabawadatala raksa jasad itu, yaitu gangguan secara raksa jiwa yang diakibatkan dari gangguan secara jiwanya, secara psikologisnya, secara psikomatik pada setiap orang. Oleh itu, solusi dari gangguan ya tadi pola pikir yaitu terapi kabuyutan. Ada solusi untuk mengatasi segala keluhan yang dirasakan setiap manusia dengan teknik. Yang pertama yaitu raksa jasadnya diperbaiki dulu dengan pijat kabuyutan, dan juga selanjutnya yaitu secara kejiwaannya, raksa jiwa juga diperbaiki. Banyak teknik sugesti yang positif atau hipnoterapi untuk gangguan pola pikir, dan juga olah sukma ya salah satunya di dalam macam-macam hipnoterapi untuk mengatasi gangguan keluhan pola pikir. Jadi rekan-rekan jangan ragu ya dengan tadi apa gangguan pola pikir yang terjadi pada setiap orang itu diakibatkan gangguan organ lebih dari 3. Jadi hasil pemeriksaan secara raksa jasad dan raksa jiwa terjadi gangguan lebih dari 3 organ akan menyebabkan gangguan pola pikir. Pola pikir itu tidak kesesuaian keinginan dan kenyataan atau realita, sehingga menyebabkan orang itu tidak percaya diri, kecewa, marah yang berkepanjangan, terus tidak percaya diri. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tadi penjelasan tentang penyebab sehat sakit yaitu pola pikir bisa bermanfaat buat kita semua. Kita tutup pada pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.